Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis pestisida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Aprilia, Irna Nuriski, Isnani Fatma Hidayah, Kania Tifani, dan Reva Widya Ardana. Presentasi akan dibawakan oleh Mbak Reva. Kepada Mbak Reva, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari pestisida, yang dimana pestisida itu zat kimia mikroba atau virus yang digunakan untuk mengendalikan hama, penyakit tanaman, gulma, dan pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan. Untuk pestisida ini, yaitu mengandung reagen aktif dengan efek yang tidak spesifik terhadap hama dan bisa bertahan lama di lingkungan, sehingga berpotensi toksik bagi manusia. Pestisida tersebut mengandung residu dalam makanan atau jamu dapat menyebabkan gangguan kesehatan dari keracunan akut hingga penyakit kronis seperti gangguan saraf, reproduksi, dan kanker, sehingga pengawasan residu sangat penting. Pestisida ini digolongkan berdasarkan fungsi dan sifat kimianya, yaitu ada yang pertama insektisida membunuh serangga, misalnya organofosfat, organoklorin, karbomat, insektisida nabati. Yang kedua ada herbisida, menghilangkan gulma atau tanaman pengganggu. Yang ketiga ada fungisida, mencegah dan membasmi jamur. Yang selanjutnya ada redentisida, fumigan, dan lainnya, yaitu termasuk pestisida, algisida, larvisida, ovisida, termisida, dan lain-lain. Untuk dampak kesehatan dari paparan pestisida ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, hipertensi, gangguan saraf, gangguan reproduksi pada pria dan wanita, serta masalah fisik seperti tremor, iritasi kulit, pusing, mual, batuk, sakit kepala, dan sesak napas. Di sini ada review jurnal yang kami gunakan. Judulnya ada analisis kandungan residu pestisida pada cabai dan kentang menggunakan liquid chromatografi tandem mass spectrophotometry. Adapun review jurnal untuk yang pertama itu ada tujuan penelitiannya untuk menganalisis kandungan residu pestisida jenis chlorpyrrose, diazinon, dan metode pada cabai dan kentang menggunakan metode Quakers dan LS-MS, serta membandingkan hasilnya dengan batas maksimum residu. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode ekstraksi Quakers dan instrumen LC-MS untuk mendeteksi tiga jenis pestisida. Validitas metode dianalisis melalui kurva kalibrasi dan presentasi recovery dari hasil speaking sample. Kita masuk ke prosedur kerjanya. Untuk yang pertama itu ada persiapan sampel, yang dimana sampel 10 gram ditimbang, ada sampel cabai atau kentang yang telah dicuci, dikeringkan, dan dihancurkan, lalu dimasukkan ke tabung ekstraksi. Untuk yang kedua ada pembuatan deret standar, disiapkan deret standar chlorpyrrose, diazinon, dan dimetoat dengan konsentrasi bertingkat untuk kurva kalibrasi. Yang ketiga ada ekstraksi dan clean up. Kegunaannya untuk metode Quakers, sampel diekstraksi dengan pelarut dan garam, lalu dibersihkan menggunakan sorben. Yang keempat ada analisis LC-MS, dari mana hasil ekstraksi disaring dianalisis menggunakan LC-MS dan parameter spesifik untuk mendeteksi ketiga pestisida. Yang terakhir ada validasi metode, ada uji linearitas dan recovery yang dilakukan. Lalu hasilnya dibandingkan dengan standar internasional santai.
Hasil penelitian ini menunjukkan residu kloripyros, diazinon, dan dimetoat dalam cabai dan kentang berada di bawah batas maksimum residu, yang dimana sehingga aman dikonsumsi. Untuk kurva kalibrasi memiliki nilai R, R kuadrat lebih dari 0,999, menandakan metode valid. Nilai recovery skipping untuk cabai adalah kloripyros 101%, diazenon 97%, dan dimetoat 92%. Semua memenuhi standar validitas analisis sesuai santai. Kekuatan penelitian menggunakan metode Quakers yang sederhana, cepat, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Dan penggunaan LC-MS ini memberikan hasil yang sensitif dan spesifik. Validasi metode dilakukan sesuai standar internasional. Adapun kelemahan untuk penelitiannya ini yaitu hanya menguji ketiga jenis pestisida, padahal untuk di lapangan bisa terdapat jenis pestisida lain. Tidak disebutkan variasi lokasi pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi hasil. Untuk kesimpulan dari metode Quakers ini yang dikombinasikan dengan LC-MS, terbukti efektif untuk menganalisis residu pestisida dalam cabai dan kentang. Kadar residu pestisida yang ditemukan berada di bawah BMR sehingga kedua komoditas tersebut dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Reva atas pemaparan materinya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.